Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMP Budi Utomo Surakarta yang Ustazah banggakan. Selamat untuk kalian yang sudah naik. Alhamdulillah semuanya naik ke kelas 8 ya. Di sini kalian akan belajar IPS dengan saya Ustazah Ulfa Aulia Febriana, saya dan Ustazah Fajar. Untuk saat ini kami memang bergantian dalam menjelaskan materi IPS nantinya. Sebenarnya saya mengajar IPS kelas 8A dan B saja, namun karena masih daring, kami akan bergantian untuk menyampaikan materi di kelas 8. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi antar negara-negara ASEAN yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ustazah Fajar mengenai apa itu negara ASEAN. Tentunya kalian sudah tidak asing ya, sudah pernah belajar juga di SD, dan kita akan lebih memperdalam lagi tentang negara-negara ASEAN. Nah, interaksi antar negara ASEAN. Interaksi antar negara ASEAN yaitu artinya negara ASEAN bekerja sama dengan menjalin hubungan atau interaksi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, apa itu kerjasama? Kerjasama disebut sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, baik itu lembaga, pemerintah, dan sebagainya, untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang ASEAN, kemarin sudah dijelaskan asal-usul atau terbentuknya negara ASEAN itu antara lain karena adanya faktor kesamaan nasib. Dulunya negara-negara ASEAN ini semuanya pernah dijajah kecuali Thailand ya. Semuanya pernah dijajah. Untuk itu, karena adanya persamaan nasib, kemudian wilayah yang serumpun, akhirnya kita membentuk negara ASEAN untuk tujuan bersama, yaitu tujuannya adalah untuk kesejahteraan, untuk perekonomian, dan juga politik dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN. Antara lain, yang pertama, adanya kesamaan sumber daya alam. Karena wilayah ASEAN ini di daerah Asia bagian Tenggara memiliki kesamaan yang sama, yaitu berada di garis lintang pada cuaca tropis. Makanya kita di negara-negara ASEAN ini memiliki sumber daya alam yang sama. Ini faktor pendorongnya. Kemudian yang kedua, ada kesamaan wilayah, karena memang kita berada di dalam garis bujur dan garis lintang yang hampir berdekatan. Kemudian kesamaan ideologi. Ideologinya juga sama, yaitu kita menginginkan adanya kesejahteraan antar anggota-anggota ASEAN. Kemudian politik yang sama, yaitu hampir semua wilayah di ASEAN ini memiliki sistem pemerintahan republik ya, republik pemerintahan yang demokratis. Nah, kalian juga bisa membuka buku paket kalian yang dipinjamkan oleh perpustakaan, yaitu buku BSE pada halaman 44. Yang selanjutnya adalah karena perbedaan sumber. Ini faktor pendorongnya karena adanya perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam ini dikarenakan memang
berada di wilayah yang sama, namun sumber daya alam yang dimiliki antar negara ASEAN yang satu dengan negara yang lain itu berbeda, sehingga menimbulkan terjadinya kerjasama. Misalnya di Indonesia ini adalah negara maritim atau banyak sekali lautnya, sehingga Indonesia ini mengekspor ikan ke daerah yang di sana memang tidak ada laut atau lautnya sempit. Misalnya kemudian Indonesia mengimpor beras dari Thailand, seperti itu. Ini mendorong adanya kerjasama antar negara ASEAN. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi ini juga mendorong adanya kerjasama. Misalnya Singapura dengan teknologi yang sudah canggih, kemudian negara Indonesia mungkin membutuhkan teknologi untuk membantu produksi dalam negeri, misalnya seperti itu. Kemudian adanya perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Nah, ini juga mempengaruhi adanya kerjasama, karena negara dengan iklim dan kesuburan tanah yang tinggi seperti Indonesia yang banyak gunungnya, itu menyebabkan negara kita menjadi penghasil kopi, teh, kemudian hasil-hasil perkebunan yang melimpah. Kemudian kita kirim, misalnya ada industri sawit, kemudian kita ekspor ke Malaysia misalnya, kemudian sayur-sayur kita ekspor ke negara lain. Kemudian faktor penghambat kerjasama, yang pertama adalah keamanan negara, yang kedua kebijakan pemerintah, dan yang ketiga adalah perang antar negara. Keamanan negara. Nah, sebuah negara itu dilihat indikatornya bisa menjaga stabilitas keamanan atau tidaknya itu dari sisi keamanan negaranya. Misalnya kita bandingkan misalnya negara yang saat ini sedang panas, negara ASEAN yang sedang terjadi peperangan di negaranya, yaitu Myanmar. Terjadinya pergolakan politik yang berawal dari politik memilih pemimpin negara, kemudian tidak disetujui, ada partai politik yang kemudian melakukan pemberontakan, ya, kemudian menjadikan negara tersebut tidak aman bagi warga negaranya. Nah, ini tentunya menghambat kerjasama dengan negara lain, karena stabilitas keamanannya sedang tidak aman, sehingga negara yang ingin bekerja sama juga merasa tidak aman. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini sangat berpengaruh karena yang menjadi garda terdepan dalam berinteraksi ini adalah pemerintah. Apabila pemerintah itu tertutup, tidak ingin bekerja sama dengan negara lain, seperti itu, pemerintah yang sangat kolonial, maksudnya pemerintah yang di situ otoriter, tidak ingin bekerja sama, ya otomatis tidak akan bisa terjadi interaksi dengan negara yang lain. Kemudian perang antar negara. Nah, ini misalnya kalau di ASEAN itu ya dulu mungkin ada sedikit terjadinya miskomunikasi antara Indonesia dengan Malaysia, seperti itu misalnya, dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi penghambat kerjasama antar negara. Nah, bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya. Integrasi ASEAN diharapkan terjadi melalui terciptanya sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi. Nah, ini contohnya ya. Kita ini berada di wilayah yang sama, jadi untuk rasnya juga hampir sama, ras Mongoloid. Bisa kita lihat ini berbagai macam orang dengan ras yang berbeda di ASEAN.
Kemudian salah satu pilar ASEAN adalah ASEAN Political Security Community atau APSC atau Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Jadi ASEAN ini juga memiliki memiliki politik keamanan ASEAN, seperti kalau di dunia itu PBB ya, PBB. Persatuan Bangsa-Bangsa, ada Dewan Keamanan PBB, seperti itu. Dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan telah dilakukan pertemuan para menteri pendidikan ASEAN untuk mengidentifikasi 4 prioritas dalam kerjasama pendidikan antar ASEAN. Ini berarti kerjasama dalam bidang pendidikan. Nah, untuk itu kalian juga bisa membuka bukunya di halaman 44. Di situ kalian bisa baca bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan. Itu ada banyak. Misalnya ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT. Kemudian penawaran beasiswa pendidikan. Nah, ini biasanya banyak sekali. Sebenarnya kalau kita ingin sekali sekolah di luar negeri, misalnya di serumpun ASEAN, itu sangat bisa. Biasanya ada beasiswa, misalnya kayak Indonesia memberikan pendidikan kedokteran, bahasa dan seni kepada pelajar negara anggota ASEAN, dan kemudian negara Singapura misalnya ada program pertukaran pelajar dan lain-lain seperti itu. Itu sangat mungkin untuk bisa dilakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN dan beasiswa lainnya. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dan perkembangannya, dalam hal ini kerjasama antar ekonomi ya, dalam bidang ekonomi, yaitu pada tahun 1992 para kepala negara ASEAN menyepakati pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN, yaitu ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Nah, sekarang pada tahun 2005 itu telah diperbarui adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, sekarang memang sudah sangat bebas terjadinya pertukaran, entah itu tenaga kerja, kemudian perdagangan antar negara ASEAN itu terbuka seluas-luasnya. Makanya kita tahu bahwa saat ini memang banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, dan juga banyak maksudnya masyarakat Indonesia yang juga bekerja di negara-negara tetangga seperti itu. Nah, ini sangat bebas boleh melakukan kerjasama perdagangan. Nah, kemudian pada tahun 2015 ASEAN adalah kekuatan ekonomi terbesar ke-6 dunia dan ekonomi terbesar ketiga di Asia. Ini karena adanya kerjasama di bidang ekonomi. Kemudian banyak dibentuk organisasi yang bekerja sama di dalam bidang ekonomi, seperti contohnya OPEC. Kemudian adanya industri-industri yang melibatkan anggota-anggota ASEAN. Kemudian adanya masyarakat ekonomi ASEAN itu yang mendorong ASEAN menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-6 di dunia dan menjadi ekonomi terbesar ketiga di Asia. Asia itu kan ada Asia Timur, Selatan, gitu ya. Ada Asia Tenggara. Kemudian tren kependudukan di ASEAN mengarah kepada urbanisasi atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Nah, tahun 1950 diperkirakan 15% penduduk ASEAN tinggal di daerah urban atau kota. Seperti kita ketahui, di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang memilih urbanisasi ke Jakarta, ke kota. Tujuannya apa? Diharapkan supaya di situ
tingkat perekonomian mereka meningkat karena di kota itu banyak sekali tawaran pekerjaan. Namun kenyataannya memang tidak semudah itu mendapatkan pekerjaan di kota. Nyatanya seperti itu. Kemudian sehubungan dengan bidang budaya, kerjasama kebudayaan dan informasi ASEAN diarahkan pada program Promoting an ASEAN Identity, yaitu promosi identitas ASEAN. Misalnya adanya festival musik ASEAN, kemudian ada seperti festival-festival di ASEAN, Festival Budaya ASEAN atau FBA yang dulu pernah digelar di Purwakarta pada tahun 2013. Nah, itu memang untuk ajang pentas budaya yang ada di negara-negara ASEAN. Jadi mungkin ada tarian khas dari suatu negara ditampilkan seperti itu. Kemudian ada perkemahan budaya serumpun ASEAN. Nah, ini ada perkemahan budaya serumpun. Jadi ada semacam kayak perkemahan yang anggotanya adalah negara-negara ASEAN. Nah, kalau kita bayangkan pasti seru ya. Kita bisa. Tapi biasanya yang di sini adalah yang dikirimkan adalah ya mungkin tokoh-tokoh kepariwisataan, tokoh-tokoh yang menjadi wakil atau duta dari negara-negara tersebut. Kemudian dalam bidang politik terdapat kerjasama yaitu Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community atau APSC, dan juga mungkin ada organisasi lain ya seperti APEC, OPEC seperti itu. Kemudian kerjasama bidang pendidikan. ASEAN telah membentuk ASEAN University Network atau AUN atau jaringan universitas se-ASEAN. Ini memungkinkan terjadinya kemudahan untuk pertukaran pelajar atau mahasiswa antar negara ASEAN. Bagi kalian yang ingin sekolah di luar negeri ya, ini tentunya pintu atau peluang yang terbuka untuk kalian. Carilah pengalaman, mungkin pendidikan, dan begitu kita bisa memiliki banyak pengalaman dan juga ilmu, memiliki wawasan yang luas ya, mungkin lintas ASEAN dulu, atau nantinya bisa ke benua yang lain ya. Kemudian upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Pada akhir November 2015, ASEAN menetapkan sebuah visi bagi masa depan ASEAN, yaitu ASEAN Community Vision 2025. Nah, berarti sebentar lagi ya. Visi bagi masa depan ASEAN. Visi ini mencakup adanya harapan-harapan untuk ASEAN supaya bisa lebih maju lagi dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain yang tertuang dalam ASEAN Community Vision ini, yang targetnya bisa dicapai pada tahun 2025. Nah, kita tunggu apakah ASEAN akan mengalami perkembangan yang sangat pesat, tentunya karena didukung oleh adanya teknologi, kemudian kecanggihan pada zaman sekarang ini. Kita harapkan ASEAN bisa menjadi negara yang sangat maju dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia ini. Oke, ya itu yang bisa Ustazah sampaikan tentang interaksi antar negara ASEAN. Untuk materi selanjutnya yaitu pengaruh interaksi antar negara ASEAN dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya akan dilanjutkan oleh Ustazah Fajariah minggu depan. Nah, kalian silahkan dibaca-baca ya bukunya, kemudian kalian bisa membuat rangkuman supaya nanti belajarnya lebih mudah dan juga bisa ingat materi-materi yang telah dijelaskan.
Dan apabila ada pertanyaan, kalian bisa bertanya kepada ustazah. Mumpung kalian ada di sekolah, kalian bisa bertanya ke kantor ya, dengan sikap yang sopan dan juga berseragam yang pantas. Oke. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Nah, itu yang bisa ustazah sampaikan. Banyak salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.